Lalu yang kedua, push atau dorong. Pengertian dari push atau dorong ini, strategi ini memberikan informasi kepada konsumen agar bisa melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Kelebihan dari push ini, memilih sasaran konsumen yang khusus, lalu pesan yang dikirim itu dapat disesuaikan dengan kriteria konsumen, melakukan pelacakan rinci tentang pilihan konsumen. Dan kekurangannya itu memerlukan mekanisme pengiriman, lalu pesan dapat dicegah atau ditolak oleh konsumen, dan timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau SMS yang bersifat promosi dan iklan. Next. Cara memulai bisnis pemasaran digital. Yang pertama itu membuat situs web dengan konsep dan desain yang tepat. Yang kedua itu membuat konten situs web yang sesuai dengan target pemasaran. Dan yang ketiga, membangun aset sosial media. Yang keempat, membuat konten pemasaran untuk situs web dan sosial media. Yang kelima, menerapkan SEO untuk situs web. Yang keenam, menggunakan iklan Google atau Facebook. Dan yang ketujuh itu membangun aset video konten seperti YouTube. Lalu bisa deh. Materi selanjutnya yaitu cara memahami pasar. Yang pertama, bertanya tentang apa yang sedang dipikirkan konsumen secara demografisnya. 2. Membayangkan perasaan konsumen yang sedang dirasakannya. Sebelumnya, mohon maaf kepada teman-teman, dikarenakan ada materi yang belum kami cantumkan di PPT, saya akan menambahkan materi tersebut. Yang ketiga, memikirkan tentang apa yang akan konsumen minta saat ini. Yang keempat, membayangkan apa yang akan konsumen coba lakukan berdasarkan ketiga langkah di atas. Next. Istilah dalam pemasaran digital. Yang pertama, awareness atau kesadaran. Dalam ranah digital, pemasar harus membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online. Yang kedua, interest, ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran konsumen. Pada sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sedangkan sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo. Yang ketiga, desire, keinginan atau hasrat. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa secara online dengan mencari informasi yang lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. Yang keempat, action atau tindakan. Tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa adalah melakukan tindakan pemesanan dan pembelian. Next. Kunci sukses pemasaran digital. Yang pertama, harus memperhatikan istilah AIDA, awareness, interest, desire, dan action. 2. Pasar adalah tempat komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi itu, harus melakukan penempatan terlebih dahulu melalui berbagai media, dan yang paling efektif ialah melalui jejaring sosial. Aturan dalam pemasaran digital. Yang pertama, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. 2. Memperluas peran merek dalam portofolio secara global. 3. Terapkan harga yang kreatif. 4. Mengutamakan desain yang menarik bagi konsumen. 5. Gunakan eksperimen yang bersifat adaptif. 6. Menemukan kembali riset pemasaran dan permodelan sebagai penciptaan pengetahuan.
Oke, untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemasaran digital. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama memilih sasaran konsumen secara khusus. Yang kedua, melakukan pelacakan secara rinci tentang pemilihan konsumen. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, pesan dapat dicegah atau ditolak oleh konsumen. Dan yang berikutnya yaitu timbulnya isu privasi akibat konsumen tidak tertarik dengan email atau pesan yang bersifat promosi dan iklan. Oke, lanjut. Pemasaran tanpa internet. Yang pertama yaitu SMS. Salah satu pesan teks melalui ponsel yang tidak menggunakan internet. Dan yang kedua yaitu iklan atau banner. Memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan penjualan. Tidak dapat dipungkiri jika perkembangan teknologi terdampak pada perubahan perilaku konsumen. Di Indonesia, pengguna internet dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut survei APJI atau Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia. Pada 2018 terdapat 171,17 juta jiwa yang menggunakan internet. Angkanya naik 10,12% dari tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, 96% pengguna internet Indonesia pernah menggunakan internet untuk mencari produk atau layanan untuk dibeli secara online. Tentunya ini adalah peluang yang sangat besar. Saatnya memanfaatkan digital marketing dan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan digital marketing. Lanjut. Selanjutnya yaitu gunakan media digital marketing dengan sesuai dengan usaha dan produk. Mungkin awalnya kebingungan dengan harus mulai berjualan di mana terlebih dahulu karena saat ini begitu banyak sekali pilihan yang bisa digunakan untuk memasarkan produk di dunia online. Sebelum menentukan media online digital marketing, kita harus memahami terlebih dahulu karakteristik target market yang dari produk kita. Manfaatkan media yang paling mudah digunakan dan mungkin juga kita merupakan salah satu pengguna media tersebut seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Google Business. Jika produk kita target marketnya adalah perusahaan bisnis to bisnis B2B, seperti usaha penyedia souvenir, seminar, atau tas promosi, tentunya akan beda media yang digunakan dengan usaha tas yang dijual untuk retail. Usaha B2B akan lebih efektif menggunakan website atau Google Business karena terlihat lebih profesional dan terpercaya. Sedangkan untuk tas yang dijual retail bisa menggunakan media sosial terlebih dahulu. Media sosial pun bermacam ragamnya. Namun, jika kita ingin berjualan di media sosial, sebaiknya kita memiliki akun bisnis khusus dan dipisahkan dengan akun pribadi agar social trust atau kepercayaan pembeli meningkat dan lebih profesional. Sosial terus. Bahasa Inggris maaf. tuh ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Kalau ibarat akun pribadi itu rumah kita sendiri. Akun bisnis itu akun toko kita sehingga kita bisa atur tampilannya dengan rapi. Jika akun pribadi kita sudah banyak follower, caranya bisa dengan mengubah akun pribadi menjadi akun toko atau menjadikan akun pribadi tersebut sebagai perantara untuk mengenalkan toko kita dan personal branding. Oke, lanjut. Oke, terima kasih dan selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator.
Oke, silakan. Mungkin jangan ditutup dulu ya PPT-nya. Mungkin temannya ada yang mau lihat. Jadi dibiasakan sebelum diskusinya selesai itu jangan langsung ditutup PPT-nya. Ya mungkin ada yang bisa dibahas lagi. Oke, silakan untuk 3 penanya. Sebutkan nama dan kelompok berapa. Kutu air, anu. Silakan yang mau tanya. Sudah yang oh ya, sebentar. Ini masuk semua ya tadi ya yang presentasi ya? Iya Bu, sudah masuk semua. Iya Bu, sudah masuk. Ya itu sudah ada yang resen tuh. Silakan dipilih salah satu dan sebutkan nama. Mana nih? Ayo, silakan presenter. Kalian punya hak untuk temannya Baik, yang Bu. akan bertanya. Baik Bu, untuk teman-teman yang resen, yaitu Vini, bisa silakan mengungkapkan pertanyaannya. Pada Vini saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Cahya Vini Zuraida dengan NIM 4033 dan saya dari kelompok 1. Pertanyaan dari saya yaitu berdasarkan 8 jenis pemasaran digital yang sudah disebutkan tadi, menurut kelompok kalian jenis yang mana yang paling mudah menarik minat pembeli? Dan berikan alasannya. Terima kasih. Ya, silakan. Ada lagi? Tuh, banyak tuh. Baik, yang kedua, virus, saya persilakan. Maaf, bisa diganti ke slide 5 tadi, kalau tidak salah. Oh, 6. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Virus Agilhaq, NIM 4071 dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, ya, menurut kelompok Anda dari strategi pemasaran yang telah dijelaskan, strategi mana yang dinilai paling efektif pada saat ini untuk digunakan? Oke, yang lain? Bu, maaf, itu sarannya virus tadi di saya terdengar putus-putus. Apa bisa gitu diulangi? Ya, coba diulang lagi, Virus. Pelan-pelan, sambil agak dekat mungkin. Jadi pertanyaannya, dari bermacam-macam strategi pemasaran digital yang tadi telah dijelaskan, pada saat ini strategi yang mana yang paling efektif untuk digunakan? Dan berikan alasannya. Ya, silakan, ada lagi itu. Dinia ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dinia Fajaniar. Suaranya kecil, Dinia? Kecil banget, nggak kedengeran. Baik, yang selanjutnya dari Dinia. Dini kedengeran, Bu? Jauh ya kayaknya. Silakan. Jauh kayaknya. Atau Dinia di chat room boleh? Masih kekecilan, Dinia. Iya, di chat room aja.
Di chat room aja ya. Iya. Oke, 3 dulu. Sambil didiskusikan ya. Kemarin kelas ini ada yang menang ya, Pilmapres ya. Dania kalau nggak salah ya. Iya Kelas Bu, ini. Dania Bu. Dania yang Anaknya. dapat juara. Selamat ya Dania. Iya Bu, terima kasih. Berprestasi. Nanti akan ada yang mau saya sampaikan tapi di akhir aja ya. Oke, silakan didiskusikan dulu. Mana? Belum ya yang tanya tadi. Masih menunggu pertanyaan dari Dinia, Bu. Ya, oke. Mungkin sambil nunggu bisa menjawab pertanyaan sebelumnya, boleh. Saya udah sedikit membaca terkait dengan tugas yang kemarin. Ada beberapa yang bagus analisisnya ya. Jadi memang kemarin kan saya minta kalian menjawab pertanyaan di latihan, terus ada beri saya tugas gitu ya yang sesuai dengan buku. Saya baca ada yang memberikan saran yang saya lihat memang hasil diskusi gitu ya. Mungkin kebanyakan juga ada yang kutipan gitu ya. Tapi at least sudah kelas ini cukup bagus gitu untuk memberikan argumentasinya. Jadi kalau kalian pahami gitu ya, memang terkait dengan bisnis digital ya, kalau kalian bisa perhatikan di situ kan banyak perubahan ya, mulai dari berdirinya sampai saat ini, bahkan ada yang mengalami perubahan perusahaan ya. Ya mereka karena apa? Salah satunya harus beradaptasi gitu ya terkait dengan era saat ini. Itu Dinia sudah masuk. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan dalam digital marketing? Oke, silakan. Baik Bu, mohon izinnya untuk kami diskusi ya Bu. Lebih dahulu. Oke, silakan. Dania bahas apa kemarin kok bisa menang? Kemarin itu apa namanya Bu? Di KTI-nya saya tuh bahas tentang halo, bisa mendengar suara saya? Iya. Kemarin di KTI Bahas itu apa? bahas kayak entrepreneur gitu Bu. Terus? Ya tentang pengusaha muda yang memanfaatkan apa namanya era digital ini. Kamu bahas apanya? Ya seperti kayak produknya kayak gitu Bu. Terus? Kenapa dengan produknya? Gimana Bu? Kenapa dengan produknya? Oh, itu kayak kan saya tuh kayak nge-highlight yang pengusaha mudanya gitu, kayak mulai dari eh, apa namanya pendiriannya itu waktu dia masih umur berapa, terus pendapatannya itu berapa, kayak peminat produknya itu seberapa banyak kayak gitu Bu. Ada temanya ya. Waktu di Pilmapres itu ada temanya. Oh, nggak ada Bu, terserah Maksudnya, mau bikin kayak apa. Oke. Berapa pesaingnya yang lain? D3 sendiri ya, satu sendiri ya? Iya, kalau yang D3 itu waktu pertama daftar itu ada 5, tapi pas waktu lombanya cuma 3 Bu. Oh, sama aja kayak kemarin berarti. Iya. Melaju ke universitas ya? Nanti. Iya. Sudah?
Mana yang diskusi ini? Maaf, saya nggak bisa apa namanya, mungkin kurang fit ya. Jadi tadi pagi saya bersepeda ada sedikit kecelakaan gitu, jadi agak ini apa namanya, menahan sakit sedikit. Mungkin nggak bisa all out gitu kayak biasanya. Ayo, mana ini kok lama? Saya juga dengar tadi dari Bunga kalau sama dikasih listnya sih, ada yang mau ikut ini ya, PKMV ya, apa namanya, kompetensi mahasiswa itu ya. Jadi untuk vokasi saya cuma tadi ada yang saya kenal gitu, dikasihkan list ke saya 2020 kayaknya ada juga, 2019 ada. Salah satunya mungkin Dania juga ya kayaknya tadi yang ikut ya. Iya. Yang lomba apa, Bu? PKMV. Enggak, Bu, saya enggak ikut. Oh, enggak ikut ya. Saya lupa. Kayaknya ada yang angkatan 2020 kah? Kayaknya ada yang angkatan 2020. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ini. Untuk jawabannya saya bacakan kembali. Berdasarkan 8 jenis pemasaran digital yang sudah disebutkan menurut kelompok kalian, jenis yang mana yang paling mudah menarik minat pembeli? Dan kenapa alasannya? Saya coba menjawab menurut kelompok kami. Halo, mana ini? Putus. Maaf, Bu. Menurut kelompok kami, sosial media marketing lebih tepat dikarenakan sosial media menurut kelompok kami lebih mudah dijangkau oleh kaum milenial maupun kalangan menengah atas. Dan kelebihan lainnya yaitu bisa dapat menentukan pembeli ideal. Itu mungkin kurangnya boleh ditambahkan. Ada berapa strategi tadi? Ada berapa strategi yang ditawarkan selain sosial media? Ada 8, Bu. Apa aja? Apa aja tadi? Ada konten marketing, website marketing, affiliate marketing, inbound marketing automation, email marketing, PPC dan SEM marketing. Yang terakhir itu social media marketing. Dan yang paling efektif untuk saat ini sebenarnya mereka tuh berkaitan ya. Tapi kalau saya perhatikan gitu, memang benar sosial media seperti Instagram ya, kemudian TikTok bahkan ya sekarang ya, kemudian apa namanya penggunaan aplikasi terkait dengan marketplace itu banyak sekali digunakan oleh manusia sekarang ya, karena mereka cenderung melihat gitu ya,
Dan sesuai dengan lebih baik kita melihat gambar gitu ya daripada harus melihat deskripsi. Jadi orang itu akan lebih percaya, meningkatkan trust ya. Seperti itu. Jadi sosial media itu seperti kita ya menjual barang di toko kita gitu ya. Jadi kita memamerkannya gitu ya dengan mendeskripsikan bagaimana barang tersebut ya. Terus habis itu nanti juga terkait dengan metode pembayaran, biasanya itu ya kita lihat gitu ya akan lebih mudah misalnya menggunakan m-banking dan e-banking seperti itu. Terus kemudian nanti akan berkaitan dengan kurir ya. Nah, jadi semuanya itu akan terekod dengan baik ketika menggunakan yang namanya pemasaran secara digital. Apalagi sosial media itu nggak jauh dari kehidupan kita. Siapa sih sekarang yang nggak punya Facebook, misalnya ya, mungkin nggak punya Instagram. Kalau Instagram mungkin ada yang nggak punya gitu ya. Ya, bahkan saya lihat, saya kan juga pemerhati gitu ya. Saya lihat gitu di TikTok misalnya atau Snack itu kan mereka memasarkan produknya gitu ya, nggak segan-segan dia produknya produk apa di review ya, di video gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan yang namanya saran. Ya adaptasi lah paling nggak. Ada lagi? Bu, izin menjawab pertanyaannya Khairus. Silakan. Pertanyaannya Khairus kan tadi itu strategi pemasaran digital mana yang efektif digunakan. Nah, menurut kelompok kami itu strategi pemasaran digital yang efektif digunakan sekarang itu strategi yang tarik atau pull. Karena itu melibatkan konsumen untuk mencari informasi. Contohnya itu kan sekarang misalkan lewat media sosial Instagram ya, Bu. Kan sekarang pengguna Instagram itu kebanyakan dijadikan bisnis ya. Terus misal ada yang mau beli baju, nah itu langsung cari di mesin pencarian, kayak mau beli baju tokonya di mana, itu kayak gitu. Jadi konsumennya yang aktif buat mencari tokonya gitu. Sedangkan kalau di pusat dorong ini, penjual itu menjual barang dagangan secara langsung kepada pelanggan. Maksudnya itu gini, baru-baru ini tuh kayak trending gitu, suatu e-commerce itu yang tentang online pendidikan les online itu ya Bu, itu apa dia namanya, itu promosinya itu lewat chat gitu kan, misalkan daftar di akunnya, daftar di aplikasi itu, terus kan cantumin nomor HP-nya lah, di nomor HP-nya itu kan dicantum nomor WA-nya. Jadi si platform e-commerce ini ngechat yang daftar tadi tentang promosinya, tentang paket lesannya, dan itu termasuk mengganggu. Jadi menurut saya itu tuh nggak efektif karena chat ke privasi terus nawarin kayak paket-paketnya, diskon-diskonnya itu nyepam, itu tuh menurut kelompok kami belum efektif. Seperti itu, Khairus. Ada tanggapan? Kalau bicara efektivitas ini harus diteliti ya. Cuma kalian masih, mohon maaf kalau D3 mungkin tidak melakukan riset gitu ya. Tapi kalau anak S1 bisa kemungkinan melakukan riset seperti itu. Jadi bisa kita ukur gitu ya. Efektif tidaknya itu harus ada indikator. Ya, indikator dikatakan efektif itu bagaimana, misalnya terjadi adanya peningkatan finansial sebelum menggunakan pemasaran secara digital, sebelumnya kan tradisional ya, sekarang sudah pakai digital misalnya. Nah, ini harus diukur seperti itu. Kemudian kalau kita bicara efektif juga sebenarnya ketika ya seorang seller mempromosikan jualannya via digital, itu kira-kira bisa ditangkap nggak oleh seluruh kalangan. Karena pengguna digital itu nggak hanya kalangan tertentu ya, sekarang kan mulai anak-anak, sampai orang dewasa, sampai orang tua, bahkan itu siapa sih yang nggak kenal dengan dunia digital, seperti itu ya. Jadi kira-kira usernya bagaimana, ya ukurannya lah,
Seperti itu. Kalau secara finansial tadi yang saya jelaskan. Terus kemudian apakah juga sumber daya manusianya itu juga komit ya. Artinya dalam menggunakan bisnis digital ini secara konsisten. Nah, seperti itu. Ada ke maintenance misalnya dan sebagainya. Nah, itu yang harus dipikirkan saat ini kayak gitu. Jadi kalau efektif, nggak efektif itu perlu yang namanya riset ya. Nah, kalau mungkin kalian nggak perlu riset gitu ya, karena tugas saya. Tapi kalau pakai satu ini bisa di riset, menjadi peluang riset. Ada lagi, silakan. Bagaimana virus? Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa saya terima jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ada lagi? Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari... Suaranya kecil ya, Galuh. Agak dekat mungkin, Galuh. Saya nggak terlalu jelas. Permisi, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinia. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dalam pemasaran digital? Menurut kelompok kami, cara untuk mengatasi kekurangan dalam melakukan pemasaran digital yaitu dengan cara membuat strategi pemasaran yang lebih atau yang baru. Jadi ada cadangan strategi. Jadi jikalau ada kesalahan bisa melakukan dengan strategi lain. Baik, untuk Dinia apakah jawabannya bisa diterima? Ataukah mungkin ada sanggahan? Ya, sudah bisa. Makasih. Saya nggak terlalu denger ya. Suaranya pelan ya. Ya. Oh iya Bu, mohon maaf untuk pertanyaan selanjutnya apakah dibuka untuk sesi selanjutnya? Boleh kalau dua lagi bagaimana? mungkin ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Itu langsung ada. Baik, teman-teman bisa raise hand. Itu ada Rani. Rani Mustika. Baik, untuk Rani, saya persilakan sambil menunggu satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Untuk Rani, saya persilakan. Kalian itu bagaimana strategi suatu perusahaan untuk memanfaatkan pemasaran digital pertama kalinya dalam mengiklankan produk dan dalam waktu itu juga dapat meraup keuntungan atau penjualan yang tinggi dari konsumen. Satu lagi. Mohon maaf untuk Rani, bisa diulang lagi Ran? Soalnya terlalu cepat. Bagaimana strategi suatu perusahaan dalam memanfaatkan pemasaran digital untuk pertama kalinya mengiklankan produk dan dalam waktu itu juga perusahaan dapat meraup keuntungan atau penjualan yang tinggi dari konsumen. Baik, terima kasih Rani. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Untuk pertanyaan masih ada satu pertanyaan lagi. Bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa, langsung dijawab aja. Jangan lupa ya, PPT-nya nanti di-share di forum dan hasil diskusinya juga. Punya Rani, nggak apa-apa. Kalau nggak ada tambahan. Baik Bu,
izin untuk diskusi sebentar. Oke, mungkin saya sedikit bahas yang perlu diperhatikan, apalagi kalau nih ada kalian di antara kalian yang lagi merintis bisnis gitu ya. Bisnisnya ini harus ngikutin gitu ya secara online. Kalau kalian perhatikan apa sih yang menarik sekarang itu? Yang pertama jelas konten. Ya, kemudian tata letak misalnya, hasil fotografi, dan pastinya juga deskripsi kalau misalnya diletakkan gitu ya, baik itu di sebuah website atau marketplace gitu ya, itu adalah bentuk-bentuk marketing. Kemudian dia juga bisa memasarkan dari yang namanya konsep B2B tadi, business to business, misalnya dari seller ke reseller ya. Ya, jadi untuk ke penjualan akhir itu tahapnya cukup panjang. Itu juga sebenarnya konsep suatu pemasaran ya. Kemudian kalau kalian lihat bahwa selalu kalau membeli sesuatu barang itu jangan lupa kasih bintang gitu ya, ada ratingnya, itu juga suatu strategi gitu ya. Kalau misalnya kita dapat bintang bagus ya berarti orang itu kan akan kembali ya, reviewnya bagus itu akan kembali ya. Jadi kalau beli di toko-toko online itu kan mesti jangan lupa ya kasih reviewnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat boro-boro kalau dulu ya kita main ke toko ya pokoknya cocok langsung beli bayar sudah, nggak peduli dikasih reviewnya bagus atau enggak gitu. Paling di toko kan garansi 3 hari, garansi 1 minggu ya kan. Nah, tapi kalau sekarang kan dia benar-benar memperhatikan yang namanya tidak hanya quantity tapi juga quality. Itu yang perlu dipahami dan itu mulai bagus. Dan ketika menata suatu konten gitu ya, baik itu dalam marketplace, baik itu dalam website atau media sosial yang lainnya, kita benar-benar kita lihat siapa sih user kita, anak-anak kah, atau orang tua kah, ya, atau ya seusia sedang-sedang lah, remaja, misalnya usia produktif gitu ya. Ini harus diperhatikan konten-kontennya untuk menarik perhatian seperti itu. Jadi konsep untuk pemasaran digital itu juga yang perlu dipahami adalah memang suatu kita butuh suatu sikap yang kreatif, inovatif dan agile. Jadi pemimpinnya itu juga harus paham gitu ya terkait dengan aturan misalnya terkait dengan pemajakan dan sebagainya. Sudah untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5, Bu. Izin menjawab, itu strategi perusahaan memanfaatkan pemasaran digital untuk pertama kali mengiklankan, itu yang pertama membuat konten pemasaran, lalu setelah menentukan kontennya itu menentukan seperti apa konten pemasaran yang tepat, lalu siapa pasar yang ingin dibidik gitu.
Seperti itu. Bisa diterima. Bagaimana Rani? Apakah jawabannya bisa diterima ataukah masih ada yang dipertanyakan lagi? Baik Rani, terima kasih kembali. Untuk mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya lagi, tinggal kurang satu pertanyaan lagi. Sudah? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin cukup ya. Atau mungkin ada pertanyaan untuk saya? Ya, jadi yang harus diperhatikan tadi ya, pemasaran itu sangat berubah ya. Kalau dulu kita ada door to door gitu ya, dari rumah ke rumah. Atau kadang saya mikir gitu, coba kalian perhatiin ya. Mungkin kalian masih kecil ya, atau ya berapa ya, 5 tahun yang lalu, 3 sampai 5 tahun yang lalu. Dulu pasti banyak yang namanya pameran, ya. Ada juga peran dari SPG, ya. Tahu kan ya, cewek-cewek itu ya biasanya yang bagi-bagiin brosur. Mungkin sekarang masih ada lah ya. Tapi menurut saya itu tidak seperti dulu. Kalau zaman saya gitu ya, mungkin 5 atau bahkan 10 tahun yang lalu gitu, namanya pameran itu hampir, kalau di kota-kota gitu ya, hampir setiap minggu lah, kalau setiap hari nggak mungkin. Setiap minggu, setiap bulan tuh pasti ada gitu ya. Untuk memamerkan entah itu otomotif misalnya ya, entah itu ya produk-produk lokal ya dan sebagainya. Tapi sekarang udah jarang gitu ya. Mungkin kalau UMKM karena memang biasanya untuk media promosinya harus pameran, harus dikenalkan gitu ya. Ada program pemerintah juga. Tapi sekarang tuh kadang udahlah kita nggak perlu gitu ya. Ingat bahwa sebenarnya keuntungan dari yang namanya pemasaran digital itu apa sih? Efisiensi, ya. Itu kata kuncinya. Kita nggak ngeluarin biaya lebih buat bayar yang namanya SPG. Kita nggak perlu ngeluarin bayar lebih untuk yang namanya beli stand misalnya ya, kalau di pameran. Kita nggak perlu ngeluarin duit untuk yang jaga. Ya kita nggak punya barang aja kita bisa jualan kok sekarang itu ya, sistemnya dropship misalnya kayak gitu. Ya itulah kekuatan dari yang namanya pemasaran digital. Apalagi kalau misalnya orangnya ke mata keranjang itu kan apa-apa, aduh bagus nih udah masukin keranjang aja dulu, nggak tahu check out-nya kapan gitu ya. Nah itu kemudian yang perlu dipahami juga, coba kalian perhatikan. Sama nih jualan baju nih ya, dengan toko yang berbeda. Satunya rapi dengan penjelasan yang lengkap, size-nya, warnanya ada, tinggal berapa dan sebagainya, deskripsinya, bahannya apa. Satunya sama nih sebenarnya, cuma mereka berantakan. Pasti kan orang akan lebih milih yang penyajiannya deskripsinya lengkap gitu ya. Karena orang sekarang kan simple, udahlah cocok deskripsinya sudah sesuai dengan saya, misalnya tinggal masukin aja nih ke keranjang dan syukur-syukur punya duit langsung dari check out misalnya kayak gitu ya, langsung transaksi seperti itu. Terus yang berasa juga adalah pembayaran di perbankan. Ya, kalau dulu mungkin agak susah ya, pengen beli secara online kita ke ATM dulu misalnya. ATM-nya jauh, ya itu kerasa banget 5 tahun yang lalu ya mungkin. Kerasa banget. Tapi hadirlah M-banking. Pertama internet banking. Oke lah, masih pakai internet banking. Sekarang praktis banget. Kita udah punya HP gitu ya, ada M-banking. Udah tinggal unduh, tinggal digunakan aja M-bankingnya. Gitu. Ya itu akan perusahaan-perusahaan perbankan ini juga harus beradaptasi. Wah, ini perjalanan keuangan, ibaratnya alur keuangan ya, itu akan juga semakin cepat seperti itu. Terus bisnis-bisnis lain
itu mengakibatkan orang kan konsumtif sebenarnya, secara nggak langsung tuh konsumtif ya, Rek ya. Saya ngerasa gitu juga gitu ya. Nah ini akan muncul, wah kepingin orang tuh akan, karena itu tadi dipancing dengan, sebenarnya kita tuh kayak orang gelap mata, mata keranjang gitu ya. Nanti dipancing dengan kayak gitu, muncullah yang namanya kartu kredit nih ya, sesuatu ada. Terus saya lihat juga pembayaran dulu saya nggak kenal tuh pay letter, Shopee Pay, pay letter ya, hutang kayak gitu. Itu kan ada menu baru ya, misalnya kita di marketplace gitu. Bahkan sekarang di perbankan ya namanya kartu kredit itu wah udah jadi sasaran empuk nih bagi orang yang sebenarnya konsumtif gitu. Habis itu ada pinjaman online lagi sekarang, ya kan? Siapa yang sering dapat SMS pinjaman online misalnya? Ya, yang ketawa paling sering dapat itu. Atau mungkin bahkan transaksi, ya kan? Nah, itu akan memunculkan sebenarnya potensi-potensi baru di dunia digital. Ya, di sisi lain pengen, ya kalau saya perhatikan di sisi lain, kalau dari seller, ya dari penjual itu pasti ingin, ya gimana caranya barang saya terjual gitu ya, perputaran saya itu akan lebih cepat gitu ya, terkait dengan persediaan barang itu pasti biasanya akan lebih cepat kayak gitu. Jadi di sisi lain yang harus hati-hati itu adalah konsumen. Ya, konsumen ini kalau udah gelap mata bisa jadi hutang. Kalau prediksi saya sih enggak ini. Saya enggak belum melakukan penelitian gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya, orang sekarang akan jauh lebih konsumtif. Dan orang sekarang juga akan cenderung lebih kaya daripada nyun sewu gitu ya, orang tua kita zaman dulu. Kalau nggak jadi pegawai, dia nggak akan kaya. Tapi sekarang banyak sekali anak muda yang kreatif, inovatif. Ya mungkin termasuk dari diri kalian. Ayo mulai sekarang. Apa sih tujuannya? Kalau tujuannya cari duit misalnya, ya sekarang itu udah banyak hal gitu ya. Daripada misalnya ini saya kasih tahu, sekarang kan inflasi lumayan ya gara-gara adanya pandemi. Daripada duitnya dijajanin ya 100.000, mending diinvestasiin. Saya nggak promosi ya. Ya paling nggak kalian ada tabungan, tapi tabungannya itu paling nggak nanti menghasilkan yang lebih baik gitu ya, keuangan lah pastinya seperti itu. Nah, sekarang apa sih yang nggak serba digital apalagi setahun ini kerasa banget lah penggunaan digital kayak gitu ya. Nah ini bisa kalian pahami gitu ya, bisa kalian pelajari. Terus nanti kita kan juga hasil akhir atau tugas akhir ini kan buat project ya, membuat suatu bisnis digital itu kalian nggak moro-moro. Saya kan selalu pesan, apalagi nanti habis UTS kita mungkin banyak diskusi ya, artinya diskusi kelompok, mungkin nanti saya breakout room juga bisa gitu ya. Kalian apa yang ingin kalian tawarkan, ide apa, jangan hanya sekedar ide, tapi logika berpikir, logika jalannya suatu bisnis kalian. Ini ada lomba nih gitu ya, ada juga lomba terkait dengan ini PKMV ini, nanti tanya aja ke Bu Bunga, mungkin kalian minat gitu ya, dari ide-ide tawaran yang kalian buat gitu, meskipun masih merintis atau sudah jalan yang ingin dikembangkan setelah belajar bisnis digital, akhirnya kalian melek nih ya, melek oh gini ternyata bisnis digital itu ini yang harus diperhatikan apa saja gitu ya, ikut aja gitu kayak gitu. Dan memang ini loh yang terjadi nyatanya gitu ya. Saya kemarin juga, kalian mungkin kemarin saya kasih case gitu, pasti kan membacakan sejarahnya, awal berdirinya, ya mungkin dia pernah merasakan jatuh bangun, pada saat kapan dia benar-benar down, pada saat kapan dia benar-benar up gitu ya. Nah itu kan ada ceritanya sampai saat ini ya, nilai evaluasinya juga semakin besar, modal yang dibutuhkan semakin besar, mungkin pegawainya juga semakin banyak, dan tantangannya akan semakin beragam. Dulu masih kita kenal dengan yang namanya OLX. Saya nggak tahu kalian dengar apa enggak OLX. Kalau zaman saya itu ada OLX, toko bagus ya. Tapi sekarang wah banyak sekali gitu ya. Bahkan saya aja nggak familiar gitu. Ada yang nggak familiar, tapi sebenarnya sama marketplace kayak gitu. Yaitu adalah tantangan-tantangan tersendiri, terutama untuk pengusaha-pengusaha di bidang digitalisasi. Dan yang harus diperhatikan adalah aset anak akuntansi ya. Aset tidak berwujud itu bakal menjadi tantangan. Gimana Bu? Ya contohnya saja ya, semuanya serba virtual.
gitu ya. Kemudian ini kita juga harus pahami bagaimana mekanisme pembagian royalti, ya, bagaimana mekanisme pemajakannya juga, ya. Nah, itu yang menjadi tantangan-tantangan kalian anak accounting yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, ini juga ada nggak sih penyerahan barang atau jasa, misalnya barang yang bagaimana, jasa yang bagaimana. Ya, saya kemarin sempat baca berita bahwa cukup banyak ya yang kena PHK gitu ya. Tapi mereka yang punya skill ya, terutama yang bagus digitalisasinya, akhirnya mereka menjadi freelance gitu ya. Yang penting dapat pendapatan lah sementara. Jadi freelance untuk jasa misalnya untuk membuat desain ya, atau misalnya untuk conference online dan sebagainya. Wah, muncullah banyak sekali bisnis-bisnis yang kadang kita nggak ngerti kayak gitu. Ya itulah maha dahsyatnya yang namanya perubahan transformasi gitu ya, perubahan akan dunia saat ini, apalagi dikaitkan dengan revolusi industri yang nyata gitu ya. Saya rasa momen Nyun Sewu gitu ya, momen ini tuh pas gitu. Pas gimana maksudnya? Ada pandemi ya. Awal-awal kita nggak ngerasain apa sih revolusi 4.0, tapi ternyata seiring berjalannya waktu dan ada pandemi, kita di rumah, yang notabene kita itu sering berhadapan dengan ya dunia maya ya, internet dan sebagainya. Oh, ternyata revolusi industri 4.0 itu benar-benar dirasain ketika adanya pandemi. Allah itu menurut saya kayak maha adil juga gitu ya. Oh, ngerti mungkin ya, di sisi lain mungkin bencana ya pastinya, di sisi lain ya ada berkah di situ, kita jadi bisa memahami oh kayak gini toh ternyata dunia digital itu, oh ternyata saya harus apa yang harus saya lakukan, saya harus adaptasi dong, kalau nggak adaptasi ya ketinggalan pastinya, ya harus banyak belajar juga seperti itu ya. Pas lah ya momennya tuh kayak gini tuh pas kayak gitu. Dan tantangan terberatnya adalah yaitu tadi, di balik kita adaptasi, kita harus benar-benar ada sesuatu yang kira-kira apa nih yang baru untuk mengikuti era saat ini. Misalnya dalam pemasaran. Kalau saya lihat pemasaran itu wah luar biasa ya, bagus-bagusan untuk memunculkan eye catching supaya orang itu yaitu tadi nafsu atau mata keranjang kepingin dimasukin keranjang, nggak tahu check out-nya kapan gitu ya. Kalau akhirnya berakibat apa boros itu pasti kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Sudah absen semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh iya, Bu. Untuk selanjutnya itu apakah ditutup atau bagaimana ya, Bu? Iya, sudah. Saya sebentar, saya masih ngecek absen. Baik, Bu. Bentar ya. Saya masih ngecek absen. Masih agak lemot ini e-learning. Bentar.
Bentar ya. Saya cek dulu absennya. Sudah absen semua ya ini ya? Mau saya save soalnya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang QR code juga udah ya? Oke, sudah saya save. Terima kasih ya untuk malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya. Mohon maaf kalau kurang ini ya. Soalnya jujur saya masih agak nahan sakit gitu. Karena tadi niatnya pengen olahraga, ternyata ada insiden. Jadi harus segera istirahat. Tapi nggak masalah. Sehat selalu ya buat kalian. Selamat malam. Tetap semangat belajarnya. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan, ya itu tadi setiap di kelas itu, if you have something ya, yang mengganggu gitu, apalagi sekarang eranya digitalisasi, boleh didiskusikan di dalam kelas. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh, Bu Rere. Semoga